Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai alternatifveto.net ya. Ini adalah situs untuk aplikasi maupun software alternatif gitu ya. Kalau kita buka situs ini saya akses di jam 9 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Sekarang 46, jadi tanggal 29 Januari 2025. Ini sudah ada di sini ya 127.849 aplikasi dan software alternatif yang diranking oleh 1.902.887 pengguna dari opini pengguna gitu ya. Berdasarkan opini pengguna gitu ya. Jadi alternatif to is crowdsourced and free site that help you find better apps and service untuk mencari aplikasi yang lebih baik ataupun layanan yang lebih baik. Kita coba misalnya Microsoft Word ya. Apa aplikasi yang alternatif Microsoft Word? Oke. Ini ya. Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa ada Docs Manager gitu ya. Document Manager and Set Builder Generator for Word user. You can open Word document in tabs, manage document on a project basis, full text search document across multiple project folder, attach text, notes, stars, and so on to the documents. Ini ya, model lisensinya adalah berbayar, proprietary, platformnya Windows. Jadi bisa dilihat ini kita bisa klik juga tampilan dari aplikasi ini ya sebelum kita mencoba untuk versi trialnya maupun berniat untuk membeli kalau ada budget gitu ya. Kemudian ada Arcane Docs gitu ya, free proprietary itu ya. Itu application type team collaboration tool ini ya. Ini seperti ini aplikasinya hampir seperti Microsoft Word ya, mirip ya. Kemudian ada juga Asposite Total Reporting Service ya, Docx2Text. Ini free open source ya. Nah, kita klik aplikasinya. Kemudian ini headingnya style mapping, interface-nya. Kemudian juga Spaceboard for Android ini ya untuk apakah ini tadi ini ya Microsoft Word. Oh ya, kita mungkin ini ya tadi ya. Ini yang lebih benar teman-teman. Tadi keliru ya, ada beberapa yang tidak reliable. Jadi kita klik tadi ya Microsoft Word, kemudian klik yang ada di yang kita maksud gitu ya, Microsoft Word. Nah, ada 9 tadi berapa ini? Hasil pencariannya ada angkanya tadi ada nggak ya? Nah, ini yang pertama tentu saja LibreOffice Writer ya. Ini free open source model lisensinya. Kemudian tipe aplikasinya adalah berprosesor Office Suite ya. Ini LibreOffice ini platformnya ada banyak, Macintosh, Windows, Linux, BSD, Flathub, Portable Application dan React OS. Jadi seperti ini ya. Tampilannya mirip Microsoft Word ya, mendekati. Jadi secara user friendly-nya kita cukup cepat beradaptasi nih ya. Ini biasanya ada di Linux itu sudah ada bawaan LibreOffice ya, beberapa distro itu sudah ada LibreOffice-nya gitu. Jadi seperti ini. Jadi kalau pengguna Microsoft Word pasti akan tidak merasa asing dengan LibreOffice ini ya ketika pertama kali mencoba berpindah gitu ya. Sejauh ini saya juga menggunakan ini karena cukup
bagus untuk perpindahan dari seringkali pakai Microsoft Word di Windows dengan kemudian di Linux dengan menggunakan LibreOffice ini. Meskipun laptop yang saya gunakan Linux Mint itu sedang rusak ya. Tapi saya kemarin pakai LibreOffice ini. Kemudian ini ada selanjutnya juga ada ini ya, privasi fokus ya. LibreOffice itu privacy friendly alternatif. Kemudian fiturnya ada export to PDF, kemudian ada export to Word. Jadi ada bisa diganti formatnya ke Word, works offline, built-in PDF converter, compatible with Microsoft Office. Jadi kompatibel dengan Microsoft Office. QR code generator, portable LibreOffice integration. Kemudian ad free, tidak ada iklannya. Spell checking, auto correction, basic font. Jadi font dasarnya sudah ada itu. Kemudian kita bisa baca di sini juga ya, LibreOffice Writer versus Microsoft Word gitu. Comment as alternative to Microsoft Word. Comment summary. LibreOffice Writer seringkali dipuji sebagai alternatif yang reliable dan cost efektif ya, karena gratis ya, tuh Microsoft Word. User comment is open source, nature, and compatible across multiple platform. Jadi para pengguna ini sangat menyukai aplikasi ini karena secara alamiah itu open source ya, jadi gratis itu dan juga bisa dikembangkan oleh banyak orang gitu. Dan juga compatibility across multiple platform, jadi kompatibel dari banyak platform ya, misalnya di Linux, di Windows gitu, kemudian di platform yang lain. Kemudian kapabilitas atau kemampuannya untuk menghandle wide range of function like Word without a price is highlighted. Jadi fungsi-fungsi yang ada di Word itu bisa dilakukan di LibreOffice ini ya, bahkan tanpa membayar gitu. Dan itu menjadi hal yang di garis bawahi oleh para pengguna ini. Where some user not challenged with certain features such as image cropping and citation management. Jadi image cropping dan manajemen citasi ya, untuk itu mungkin masih mudah Microsoft Word ya. Ini mungkin catatan yang digunakan oleh para pengguna salah satunya ini. Tapi kalau kita bisa sudah memiliki plugin dari aplikasi untuk manajemen citasi, nanti juga mudah juga sebenarnya di LibreOffice ini. Ini ya, kemudian ada komen-komen yang lain gitu ya, komen-komen dari kubu F Rumoslav ini ya, akun if you do not need some very rare function, LibreOffice better totally Libre alternatif ya. Jadi jika kamu tidak memerlukan fungsi yang terlalu sangat jarang dipakai ya, maksudnya fungsi-fungsi unik gitu, LibreOffice itu sudah cukup sebenarnya untuk menulis dokumen gitu. Kemudian ada tentu saja Google Doc ya, Google Docs dari Google ini secara online. Ini platformnya online, free, proprietary application type buat professional dan global. Jadi Android bisa juga, iPhone, Chrome OS, operating system Chrome, atau Android tablet bisa, iPad pun bisa. Gitu. Tapi mungkin iPad ini tergantung pada iPad keberapa gitu ya. iPad saya itu sudah masih bisa ya, iPad yang agak lawas 11 itu mungkin nanti perlu yang Google Doc yang masih bisa diakses. Kemudian online only Office, ini juga mirip dengan Microsoft Word ya tampilannya. Ini ada untuk Excel, ada untuk dokumen, kemudian presentasi seperti PowerPoint, kemudian ini dokumen juga, kemudian untuk membuat form dan lain sebagainya. Only Office ini free, personal, open source. Platformnya banyak sekali ya, Macintosh, Windows, Linux, online, Android, iPhone, Android tablet, iPad, self-host, app, image hub, Snapcraft, File Hub, software as a service, Flatpak, dan Cloudrun. Jadi ini bisa di-download di Snapcraft ya. Flat Hub ini biasanya yang memakai operating system Linux itu nanti gampang mencari aplikasi-aplikasi alternatif di Snapcraft ya, maupun melalui Flat Hub, baik dari situsnya langsung maupun dari terminal gitu ya.
Kemudian ada juga ini komentar ya mengenai ini. If you know to use Word, then you will feel at home using only Office. Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word, akan merasa seperti di rumah sendiri ya menggunakan only Office. Karena memang cukup mirip ya. It's feature rich ya, kaya fiturnya dan mendukung platform berbagai platform yang ada dan even the browser. Bahkan ada yang versi browser, bisa dibuka di browser gitu. Itu teman-teman. Kemudian ada Zoho Writer ya, Zoho Writer cloud base ini ya. Oh, ini ada Apache Open Office Writer ya. Part of Apache Open Office Suite dan Open Word Processor. Support ISO standar open document format ODF ya. Format ODF ini open source Macintosh, Windows, Linux, BSD. Tampilannya juga hampir mirip Libre juga ya. Jadi format ODT bisa dibuka juga. Unfortunately, it's lagging far behind LibreOffice ya. Nge-lag jauh dari LibreOffice ya. Dia pengguna ini menginginkan perkembangan dari aplikasi ini sebenarnya. Itu catatan beberapa yang bisa digunakan, komentar-komentar pengguna yang sudah mencobanya. Teman-teman bisa apakah memutuskan untuk menginstal atau tidak. Kemudian ada WPS Writer ya. Ini kalau di Android teman-teman bisa ini yang seringkali membuka untuk dokumen WPS Office ini. Kemudian selanjutnya ada juga TextMaker API Word. Nah, ini lebih ringan lagi ya API Word. Ada di Linux, BSD, FlatHub, PortableAPS.com, Haiku, GTK+, Flatpak, Amiga OS. Tampilannya seperti ini ya, sangat lebih simpel lagi ya ini ya. Tidak mungkin fiturnya kurang dari Libre maupun Microsoft Word ya. Tapi untuk membuka Microsoft dokumen doc gitu, itu bisa. Dan untuk mungkin hanya untuk sekedar menulis itu sangat lebih dari cukup ya. Untuk konten saja tidak. Ini ya, karena properties adalah distraction free ya, bebas dari distraksi ya, karena kesimpulan dari kesederhanaan visualnya gitu. Itu ya 7 dari 97 Microsoft alternatif. Masih ada ya kalau ingin melanjutkan penjelajahan teman-teman untuk aplikasi alternatif bisa diklik ini ya. Di bawahnya nanti ada Pix, ada manuskrip seperti ini. Ini untuk menulis buku chapter itu menyenangkan juga. Kemudian untuk buat manuskrip buku ya, Scrivener itu seperti ini. Untuk penulis-penulis yang ingin chapter-chapternya lebih terorganisir ya. Itu nanti teman-teman silakan memutuskan untuk menggunakan yang mana. Jadi ini masih ada 96 yang lain, 90 tadi berapa, 97 totalnya ya. Alternatif dari Microsoft Word, silakan di explore sendiri teman-teman. Mungkin saya hanya akan sebelum ditutup akan membaca sampai bawah aja ya. Ini ada Docs in Proton Draft, ada Walling, ada Dino Notes, catatan, kemudian ada Ulysses dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman silakan mengeksplor sendiri kebutuhan teman-teman itu apa. Mungkin kalau yang mendekati seperti LibreOffice maupun Only Office tadi ya, atau fitur-fitur yang lain untuk membuat buku seperti manuskrip dan lain sebagainya, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Di situs alternative2.net ini sangat berguna untuk mencari aplikasi yang mungkin teman-teman kayaknya ini ya sudah bosan dengan aplikasi tertentu, atau mencari fitur-fitur yang lain yang mungkin tidak ditemukan di aplikasi yang sudah biasa digunakan. Mungkin itu teman-teman. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.